Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini tentang hubungan kamu dengan dia, ya. Bagaimanakah yang terbaca, dan kita juga akan cek tentang keadaan dia saat ini ataupun kamu, ya. Karena di sini juga bisa vice versa. Kita coba buka dulu tentang hubungan kamu dengan dia. Apakah yang akan terbaca? Tapi ingat ya teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Bagaimanakah yang terbaca? Fokus kepada kartu ini. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Aku melihat ya, beberapa dari kamu di sini ada unfinished symphony. Ada sebuah hubungan ya yang tidak pernah selesai di sini antara hubungan kamu dengan dia, ya. Seolah-olah kayak perputarannya itu ya begitu-begitu saja. Ada pola berulang yang selalu terjadi. Ya, mungkin saja di saat dia bersalah, lalu dia minta maaf lagi sama kamu memberikan maaf, dan kamu memberikan kesempatan. Lalu dia mengulang kembali dengan kesalahan yang sama. Itu kenapa? Karena kamu selalu memberikan kesempatan kepada dia. Kamu selalu memaafkan dia. Dan ternyata dia bukan malah berubah gitu ya, bukan berubah, tapi justru makin menjadi, ya. Nah, aku melihat hubungan kamu dengan dia saat ini itu kayak benar-benar berat ya. Apakah di sini ada hubungan yang seolah-olah digantung tidak bertali? Ada hubungan yang on off ya. Ada hubungan yang mungkin yang bisa jadi LDR-an tapi tidak ada kepastian ya. Nah, jadi ini yang membuat akhirnya ada pola yang berulang yang terjadi di sini. Ya. Di saat mungkin kamu LDR-an, terkadang dia menghubungi kamu, lalu dia ngilang. Ya. Atau ada yang suka on off di sini. Tiba-tiba aja dia muncul di saat dia butuh kamu. Ini kan kelihatan ego seseorang tersebut cukup luar biasa. Ya. Jadi ada hubungan kamu saat ini yang benar-benar kayak rumit. Tapi sebenarnya yang bikin rumit itu adalah kamu. Ya. Sebenarnya di sini kamu harus bisa benar-benar kayak go the distance. Arti kata bisa keluar dari hubungan ini. Jika kamu tegas, ya kamu bisa mengambil keputusan. Kamu bisa mengambil suatu hal yang mungkin bisa membuat kamu nantinya bisa bahagia atau bagaimana atau berubah gitu. Di saat kamu mengambil keputusan untuk menarik diri dari hubungan itu, bisa jadi itu adalah awal baru bagi kamu untuk menemukan sesuatu hal yang baru atau pengganti yang baru gitu loh. Ya. Atau setidaknya bukan pengganti, kamu lebih untuk kepada self love dulu. Ya, kamu pengen membuat diri kamu itu bahagia terlebih dahulu tanpa mikirin cinta-cinta gitu ya. Oke? Karena di sini aku melihat kamu mencari kedamaian. Aku udah capek gitu loh. Aku udah capek untuk selalu berdrama. Terus aku capek untuk menjalankan skenario yang penuh dengan lika-liku gitu ya. Di saatnya aku mencari kedamaian mungkin dengan sendiri. Itu kamu. Tapi aku melihat dia itu adalah seseorang yang mungkin ibarat kata itu ya dikatakan fleksibel ya enggak juga gitu. Terus dikatakan dia itu ya orangnya kayak bisa jadi saat ini dia itu kayak lagi pengen bermain-main. Dia itu kayak masih belum ada keseriusan dalam dirinya dia. Atau dia berada dalam tahap pencarian.
seleksi gitu ya. Gitu. Nah, seseorang ini terkadang deep knowing. Dia seolah kayak suka mengabaikan. Padahal dia mungkin punya hubungan dengan kamu. Tapi dia suka cuek, suka mengabaikan, ya. Suka sendiri, suka ya ibarat kata itu di saat kamu butuh dia, ya, dia selalu tidak pernah ada, ya. Inilah aku melihat ada sebuah cerita yang tidak pernah berakhir di sini di saat kamu bertahan dalam hubungan ini. Oke. Dah, disinilah aku melihat ya, aku merasakan bahwasanya kamu itu kayak berpikir kembali, mempertimbangkan kembali. Walaupun ada yang sudah lama menjalin satu hubungan, tapi kalau ada drama yang begitu sangat dramatis gitu ya, ini cukup menguras tenaga, pikiran gitu ya, hati kamu juga. Nah, ini mungkin butuh kebijakan dalam diri kamu ya untuk mungkin menarik diri atau melepaskan ya. Jadi kamu jangan takut. Karena seseorang ini kalau aku lihat untuk saat ini dia masih ingin bermain-main. Dia masih ingin untuk apa ya, kayak tidak ingin memberikan komitmen. Padahal mungkin di awal pertemuan antara kamu dengan dia mungkin sudah ada perjanjian atau sudah ada sebuah komitmen gitu ya. Bahwasanya aku serius loh dengan kamu. Saat ini aku lagi pengen mencari seseorang gitu loh. Ternyata mungkin itu rayuan dia supaya kamu percaya bahwasanya dia itu memang benar-benar adalah orang yang pantas untuk kamu. Ternyata kenyataannya ya seperti ini gitu loh. Ya. Ini jadi cerita kamu tidak pernah berakhir. Oke? Kita coba lihat ya di sini. Jadi seseorang ini benar-benar membuat hidup kamu itu kayak seperti digantung tidak bertali gitu loh. Dia benar-benar masih ingin bermain-main di sini kalau aku lihat. Dia masih ingin bermain-main sehingga cerita ini tidak pernah berakhir. Tidak ada endingnya. Oke? Nah, lagi-lagi di saat mungkin nantinya kamu meninggalkan dia, ya, dia minta maaf. Dia akan datang lagi ke kamu. Nah, ini yang aku katakan tadi. Dia ini benar-benar merasa aku nggak bersalah gitu loh. Tetapi mau tidak mau, ya dia pengen minta maaf supaya apa? Supaya kamu kembali ke dia lagi. Kamu memaafkan dia lagi. Jadi udah tebal muka dia di sini ya. Oke. Nah, di sini aku juga melihat ada give your relationship a chance. Dia seperti berharap banget hubungan kita ini kembali. Hubungan kita seperti dulu lagi. Karena kamu di sini aku melihat udah tidak mau lagi memberikan kesempatan karena udah berkali-kali. Oke. Di sini dia benar-benar kayak apa ya? Release your ex. Dia pengen melupakan kamu, tapi itu berkat ya keinginan kamu juga. Kamu benar-benar mengatakan, aku ingin kamu melupakan aku, gitu loh. Di sini. Tetapi dia mungkin tidak bisa. Dia tetap masih menginginkan kata maaf dari kamu. Ya. Ini ada past life relationship. Dia kembali lagi ke kamu, padahal dia di sini udah kayak aku bisa kok ngelupain kamu, tapi kenyataannya apa? Dia kembali lagi ke kamu. Dia ingin untuk bicara dari hati ke hati dengan kamu. Heart to heart conversation. Dia seperti ingin mengatakan segala sesuatunya. Mungkin dia merayu kamu lagi. Dia mungkin akan melakukan segala sesuatunya untuk kamu supaya kamu yakin, ya, supaya kamu percaya bahwasanya dia itu adalah yang terbaik gitu loh. Ya. Di sini aku melihat seseorang ini dia akan melakukan segala cara untuk agar bisa diberikan kesempatan lagi oleh kamu. Di sini dia selalu membayangkan, ya, dia membayangkan ya bahwasanya dia bisa bersama kamu lagi, bisa bahagia, ya, merasakan keromantisan bersama. Dia bahkan jika dia di sini sudah terpisah dari kamu, dia akan selalu ingat kenangan-kenangan bersama kamu, memori bersama kamu, ya. Dan dia seperti to make memories, ya, dia seperti ingin membuat kenangan kembali bersama dengan kamu. Seolah itulah tanda bahwasanya dia masih menginginkan kamu. Oke? Kita coba lihat isi hatinya. Seperti apa perasaan terdalamnya dia.
perasaan terdalamnya dia. Kita ambil 3 aja ya. Nah, ternyata benar. I'm manifesting you. Dia akan memanifestkan kamu. Dia akan memanifestkan kamu di sini. Itu memang keinginannya dia, ya. Dia ingin memanifestkan kamu. Karena bisa jadi dia sudah menyadari kalau kamu itu adalah yang terbaik. Kalau kamu itu adalah seseorang yang dia cari. Karena mungkin ketulusan kamu, karena dia melihat nih, di saat dia punya salah, minta maaf, kamu maafin. Padahal udah berkali-kali, ternyata itu nilai plus ya kamu di mata dia. Sehingga dia memutuskan bahwasanya jika ada kompetisi gitu ya, kamu yang akan jadi pemenangnya gitu. Ya. Di sini juga dia mengatakan, I have so much desire for you. Aku memiliki banyak harapan terhadap kamu. Ya, itu yang dia inginkan di sini. Dia begitu banyak harapan bersama kamu. Wait, dia di sini mungkin mengatakan, aku harap kamu bisa menanti aku, menunggu aku. Ya, mungkin ada proses yang harus dilewati gitu ya. Di sini ada I dream about you a lot, too much. Ya, aku bermimpi tentang kita. Apakah dia menginginkan masa depan bersama kamu? Ya, itu yang ingin dia katakan kepada kamu. Oke, kita coba lihat kartu tarot ya. Seperti apa? Fokus kepada kartu ini. Kita akan coba cek. Oke, udah semua ya. Oke, udah 3. Kita ambil 3 aja ya. The Tower. Hubungan ini sebenarnya harus memiliki pondasi yang kuat. Karena jika tidak, akan hancur. Di sini pondasinya mungkin ada pada dia. Dia yang harus menguatkan dulu hatinya, dirinya, keyakinannya ya. Sehingga nantinya tidak akan terjadi lagi hal yang dulu terulang kembali, tidak. Oke. Ini ada Ten of Pentacles. Ada Nine of Swords, ada Eight of Wands. Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan. Di sini aku melihat beberapa dari dia itu ada yang mungkin lebih fokus kepada finansial pada akhirnya ya. Karena saat dia memikirkan kamu, hatinya sakit banget. Ya, karena dia tidak bisa. Kamu tetap selalu ada dalam pikirannya dia dan dalam hatinya dia, ya. Di sini mungkin ada hal-hal yang tidak terduga. Di saat mungkin dia fokus kepada finansial, ya. Di situ ternyata dia mulai perlahan-perlahan melupakan kamu. Perlahan-perlahan sudah bisa melepaskan kamu, ya. Mungkin akhirnya kamu bisa menemukan seseorang, ya, yang pantas, yang layak untuk kamu. Karena di sini benar-benar dia itu kayak ngerasa tersiksa banget. Pemikirannya itu tentang kamu. Ya, pada akhirnya mungkin ya, sejak kamu sudah menemukan seseorang, bisa jadi dia akan tenang di sini. Karena di sini juga ada hal-hal yang tidak terduga yang terjadi. Mungkin pada akhirnya dia bisa menjadi seseorang yang mengikhlaskan kamu, merelakan kamu gitu ya. Karena di sini juga ada go to the distance gitu ya. Dia seseorang yang benar-benar sudah pengen bangkit, pengen lari gitu ya dari sebuah hubungan yang mungkin tidak pasti ini. Karena dia sendiri tahu hubungan kita ini tidak akan ada sebuah komitmen gitu loh. Karena bisa jadi dia terikat dengan seseorang yang membuat akhirnya langkah dia terhenti sampai di situ. Oke? Nah, itu kita akan coba cek untuk inisial. Siapakah dia? Aku melihat seseorang ini mungkin akan lebih fokus kepada finansial. Dia tidak akan memikirkan cinta-cinta lagi. Karena mungkin dia kayak merasa bersalah. Dia takut ada karma nantinya yang akan dia rasakan di sini. Sehingga akhirnya dia fokus kepada kesuksesan aja dari segi finansial ya. Ada kenalan di sosmed. Nah, mungkin ada juga sih beberapa dari kamu punya kenalan di sosmed. Ternyata orangnya ya bisa dikatakan kebanyakan sih orang-orang kenal di sosmed, jika dia tidak ingin berjuang, memperjuangkan kamu, arti kata ya, kamu pertimbangkan lagi untuk menerima dia ya. Ada L, teman berantem. D dan Y, tetangga. Ya, mungkin ada tetangga kamu yang kamu sukai. Ternyata dia juga nyukai kamu nih, gitu. Ada I dan V, temannya teman. Oke? Nah, itu inisial. Kita lihat zodiak yang kuat koneksinya ya. Ada Leo.
ada Aquarius, ada Virgo, dan ada Pisces. Ada Sagittarius. Oke. Itu ya, zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Tapi ingat ya, buat teman-temanku, jika di sini tidak ada zodiak ya yang kamu fokuskan untuk zodiak kamu, tapi cerita ini cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, jadi ini aku melihat seseorang ini mungkin sudah bersalah sama kamu ya. Terus dia pengen minta maaf. Saat ini mungkin dia lagi memanifestkan kamu atau memperjuangkan kamu, tetapi ada kondisi di mana dia akan berhenti berjuang karena apa? Karena kamu sudah punya pasangan. Atau dia benar-benar tulus supaya bisa melihat kamu bahagia dengan yang lain. Oke? Nah, ini yang terbaca buat teman-temanku. Kita coba lihat. Ini dia, Unfinished Symphony. Terus aku juga melihat pada awalnya sih kamu sudah bisa melupakan ya, release your ex ya, ini ya, release your ex, berusaha, tapi dia memanifestkan kamu lagi. Bisa jadi kamu dengan dia akan terkoneksi lagi. Oke, teman-temanku. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan, apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Ya, semoga teman-teman semuanya akan bisa menyelesaikan permasalahan yang saat ini lagi dihadapi. Ya, baik itu percintaan ataupun itu masalah finansial, semoga akan bisa teratasi. Selalulah melakukan hal yang baik, selalulah melakukan hal yang positif ya, sehingga kita juga akan mendapatkan hal-hal yang positif juga, hal-hal yang baik juga. Oke, teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.